namanya? Ya. Makanya di Bu, Mas ini siap berangkat jam berapa? Jadi ada pagi. Halim. Halim. Ya Halim. Ya balik bukan. Cek dulu siapa yang mau tadi. Satu-satu. KLHK dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita menanam mangrove di TWA Angke Kapuk tanggal 10 Agustus 2020 dalam peringatan Hari Konservasi Alam Nasional. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan. jangan tahu dalamnya. Teman-teman harus sama-sama mencium pohonnya. Ini tradisi baru saya. Nih, dicium. Hah? Apa, jeblos juga paling tak. Nah, harus takut. Coba kayak gini-gini. Ini timbang ya. Siapa yang dapat banyak kasih aja. Oh ini baru ditebar ini Pak. Sampahnya baru ditebar ini Pak. Iya. Sampah semua coba. Ya, ini suasana wisata alam Angke Kapuk di pesisir utara Jakarta. Rangkaian kegiatan kita hari ini adalah salah satunya melakukan penanaman mangrove. Sebagaimana Bapak Ibu semua ketahui, kita itu memiliki luas mangrove di Indonesia ini 3,3 juta hektar. Dan itu merupakan luasan mangrove terluas di tropis, terutama ya. Dan kontribusi kita hampir 33% terhadap luasan mangrove di dunia. Mangrove sangat penting Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Mangrove ini merupakan barriers atau penghambat kalau pertama terjadi tsunami. Ya, kalau mangrove ini kita tanam di pinggir pantai dan datang tsunami, ini dulu yang menghambat. Kita lihat belajar dari kejadian Aceh, ya, kemudian di Nusa Tenggara waktu itu, ya. Daerah-daerah yang mangrove-nya bagus, ternyata kerusakannya sangat minimal. Kerusakan bangunan infrastruktur. Karena apa? Ini dulu yang menghalangi. Itu peran pertama mangrove. Yang kedua sebetulnya mangrove itu berfungsi dalam kaitannya mensekwestrasi karbon. Karena apa? Dia ini menghisap karbon dioksida yang tersebar di atmosfer dan disimpan lewat proses fotosintesis, disimpan dalam biomasa pohon. Jadi pohon-pohon mangrove ini adalah karbon. Tapi kalau kita panen, kita bakar, terjadi dekomposisi, dia menjadi karbon dioksida atau gas rumah kaca. Dan ini Bapak Ibu semuanya, justru simpanan karbon yang terbesar itu di tanahnya mangrove, ya, lebih besar dari 4 kali lipat dari terestrial, dari pohon yang ada di daratan. Jadi sebetulnya kalau yang pohonnya ini biomasanya mungkin ada hitungannya hampir 330 ton per hektar, ya. Tapi di tanahnya mangrove itu sendiri itu kandungan karbonnya bisa sampai 700 sampai 1.500
ton per hektar. Itu luar biasa perannya dalam mensekuestrasi, menyimpan karbon untuk pengendalian perubahan iklim. Yang ketiga, peran mangrove. Sebetulnya dia ini mencegah intrusi air laut, air asin ke daratan. Nah, kalau kita bayangkan kalau ini tidak punya mangrove, bisa jadi air tanah yang ada di sekitar sini udah mengalami yang namanya kontaminasi air asin, ya. Mungkin tidak bisa jadi fresh water lagi. Jadi mangrove itu mencegah itu. Yang ketiga. Yang keempat, sebetulnya ekosistem mangrove itu sangat berperan di dalam menetralisir racun-racun. Ya, kan banyak mungkin limbah yang mengandung B3, berbahaya beracun. Itu bisa sebetulnya dicegah oleh ekosistem mangrove. Yang keempat, ya udah 4 atau 5 sih? 5. Ekosistem mangrove ini, Bapak Ibu semuanya, bisa menghasilkan yang namanya jasa lingkungan hidup lainnya. Tadi saya bayangin ada 4 apartemen gitu. Kalau nggak salah Gold Coast apartemen ya. Betul Pak Wakil Wali Kota? Itu harga apartemen unit yang menghadap ke mangrove ini bisa jadi lebih mahal daripada menghadap yang ke bangunan-bangunan yang nggak ada. Artinya apa? Ada environmental services, scenic beauty yang bernilai ekonomi, bernilai uang. Saya yakin, kita boleh tanya ya, pengelola apartemen pasti yang menghadap ke mangrove ini mesti harganya ada diferensiasi, ada perbedaan harga, mesti lebih mahal dibandingkan yang menghadap ke view lain ya. Itu artinya satu. Berikutnya juga ekosistem ya, nilai jasa ekosistem lainnya. Kita lihat tadi, saya lihat kita lewat ya, banyak burung terbang. Artinya apa? Ekowisata dengan birds watching, mengamatin burung, itu nilainya luar biasa. Pasti orang bayar kan? Kalau Pak perahu disewain, dia menikmatin jam-jam berapa burung yang berterbangan dan sebagainya, itu udah nilai. Ya, nggak tahu di sini banyak kunang-kunang nggak? Malam. Karena apa, di Kuala Selangor itu Pak Wakil Wali Kota ya, saya pernah ikut di Kuala Selangor itu nonton namanya Club Clip malam. Saya bingung apa itu Club Clip, tapi promosinya Pak, this is the only one in the world, only happen here in Kuala Selangor, nowhere in other country or in other world. Saya bingung Club Clip. Saya bingung apa di Club Clip. Jadi kita nonton malam dan itu yang antri itu ratusan orang ya. Ternyata kita disuruh naik perahu bayar 40 ringgit sekitar 5 menit. Saya bingung apa nih Club Clip. Ternyata kunang-kunang di pinggir. Itu yang kita tonton. Cukup 10 menit balik. Gak boleh bawa kamera, gak boleh apa-apa. Nah itu nilainya luar biasa. Itu yang namanya ekowisata ya. Jadi value-nya luar biasa. Karena itu Bapak Ibu semuanya, upaya ini saya dengar sejarahnya ini di Muara Angke ini, dulu kan bekas tambak ya, bekas mangrove yang ditebang-tebang. Nah sekarang direstorasi, dipulihkan, ditanam balik sehingga jadi seperti ini. Ini luar biasa dan ini upaya secara nasional. Tahun ini target kita 40.000 ya, 40.000 hektar mangrove akan kita tanam se-Indonesia. Seluruh Indonesia yang dimana wilayah-wilayah mangrove-nya seperti Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua termasuk di Pulau Jawa. Harapan kita di samping menciptakan pendapatan baru bagi masyarakat lewat padat karya, tapi juga memulihkan ekosistem mangrove kita dalam rangka tadi nilai-nilai yang sudah saya sebutkan tadi.